Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita pesugihan dengan judul Misteri Suara Delman di Tengah Malam. Awal cerita, pada malam itu di serambi rumah, Paman sedang duduk sendiri sambil menggoyang-goyangkan tangannya, menunjukkan keresahan yang ia rasakan saat ini. Pasalnya, ia sudah berpikir dan memutuskan mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Sekarang ia berdiri di depan sebuah rumah tua berdinding anyaman bambu dengan dua penerangan yang berbahan dasar minyak tanah. Perlahan ia ketuk rumah tersebut pelan-pelan. "Mbah, ini saya, Parman, yang kemarin datang ke sini," ucapnya. Kemudian pintu kayu tersebut terbuka sedikit demi sedikit. Parman mulai masuk ke rumah tersebut. Di ujung ruangan sudah ada Mbah Diro yang duduk menggenggam keris kecil di tangan sambil sesekali memutar keris tersebut di atas arang yang tercium seperti kemenyan. "Jadi, kamu sudah memutuskan apa yang diambil?" "Sudah, Mbah. Saya juga sudah menerima resiko yang akan saya dapat," ucapnya. Kemudian Mbah Diro mengalihkan pandangan ke arah Parman, memperhatikan dengan seksama. "Kemarin saya sudah menjelaskan, jika memelihara makhluk pesugihan ini, artinya kamu merelakan jiwa untuk sepenuhnya terikat padanya." "Iya, Mbah, saya sudah siap akan hal itu. Yang penting usaha saya balik seperti semula," ucapnya. Tak lama Mbah Diro mengeluarkan seekor ular sepanjang 2 meter dari sebuah kantong bahan berwarna hitam. Kemudian Mbah Diro menjelaskan, jika ular tersebut harus diletakkan di sebuah ruangan khusus dengan beberapa syarat seperti dinding warna merah, janur kuning di sudut ruangan, hingga dupa yang harus selalu ada di meja rias. Hal tersebut pun lantas disetujui oleh Parman. Sesampainya di rumah, ia terlihat bingung, tapi tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pelan-pelan Parman meletakkan ular tersebut di ruangan yang sudah disiapkan. Ia mengingat kata-kata Mbah Diro, jika perlakukan hewan tersebut layaknya seperti manusia dan beri ia sesajian seperti seharusnya. Saat malam tiba, Parman berniat untuk mengecek keberadaan ular tersebut. Ia tarik perlahan-lahan gagang pintu dan mengintip keadaan ular pesugihan itu. Namun saat ia membuka pintu, Parman dibuat kaget setengah mati, karena di dalam kamar tersebut ada sesosok seorang perempuan menggunakan kebaya tipis berwarna hijau dan selendang merah yang menutupi leher jenjangnya, serta sanggul seperti kebanyakan orang Jawa. Kemudian perempuan yang memakai kebaya tersebut menengok dengan menggerakkan kepalanya 180 derajat kepada Parman. Tetapi bukannya lari ketakutan, Parman malah menghampiri perempuan itu dengan rasa senang. Dirinya sudah seperti terhipnotis kecantikan si wanita ular. Kemudian sesuatu yang tidak dipikirkan terjadi di antara kedua makhluk itu. Pagi hari Parman dibuat bingung karena ia tidak memakai sehelai benang pun di ruang tempat ularnya berada. Namun yang paling menakutkan, di sekeliling tempat tidurnya terdapat sebaran emas yang berbentuk seperti sisik ular. Saat itu juga ia menyadari bahwa pesugihan yang ia lakukan telah berhasil. Mulai dari sana, keluarga Parman dikenal menjadi salah satu orang terkaya di desa. Usaha bangunannya laris manis hingga bisa membangun beberapa cabang di luar kota. Rumah mewah beserta mobil mahal jejer di garasi rumah, hingga kehidupan keluarga yang serba kecukupan. Namun warga sekitar rumah seringkali curiga atas kekayaan yang didapat sekarang. Pasalnya, dulu ia sempat bangkrut sampai meminjam ke sana ke sini. Bahkan saat itu Parman bercerita jika tidak ada bank yang meminjamkan uang karena pekerjaannya yang tidak tepat. Dengan kurang lebih 6 bulan, ia sudah menjadi orang terkaya di desanya. Sepertinya hal mustahil yang bisa diterima nalar warga di sana. Setiap harinya, warga juga membicarakan perihal suara delman yang kerap kali datang ke arah rumah Parman. Akan tetapi ketika dipastikan selalu tidak ada. Mereka pun meyakini bahwa kekayaan Parman didapat itu adalah hasil dari ilmu hitam atau pesugihan yang Parman jalani. Hingga suatu ketika kecurigaan warga menemukan titik terang, yaitu pada saat istri Parman meninggal secara tidak wajar. Saat itu polisi bahkan sampai datang ke rumahnya, namun tidak ada penangkapan karena ditemukan istrinya meninggal yang disebabkan oleh lilitan seekor ular besar.
Sejak kejadian itu, rasa sesak selalu menghampiri Parman karena ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Istrinya bukan meninggal karena lilitan, tapi dijadikan tumbal pesugihan oleh si Dewi Ular, sehingga pada saat itu waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Seperti biasa, ia harus melayani sang Dewi Ular di ruangan khusus yang identik dengan ornamen serba merah. Dari kejauhan sudah terdengar suara taparan dan lengkingan kuda. Itu menandakan jika sang empunya ular tersebut sudah datang ke rumah Parman. Ia pun menarik nafas dalam-dalam, menahan kekesalan yang bergejolak di dadanya. Kemudian dengan secepat kilat, makhluk dari dunia yang berbeda itu sudah berada di depan Parman. Tangannya menyentuh lengan Parman. Dipegangnya perlahan, tangannya yang berwarna pucat itu terasa sangat dingin. Parman memperhatikan urat-urat di tangan siluman ular itu. Nampak dengan jelas, bahkan seperti tidak ditutupi dengan kulit. Namun saat itu juga karena terlalu marah, ia menepis si Dewi Ular dan mengeluarkan sebuah celurit di dekat pintu kamar. Parman mengarahkan ke badan ular yang ada di bawahnya dengan sekali tarikan. Darah muncrat dari tubuh ular itu secara terus-menerus, bahkan hanya sekali ia melayangkan celurit ke badan ular itu, namun berkali-kali, bahkan akhirnya ular yang selama ini menjadi perantara pun tidak bergerak lagi dan akhirnya tewas. Pada saat itu juga, sang Dewi Ular juga menghilang dengan sekejap. Semenjak kejadian itu, Parman dikenal menjadi orang yang tidak punya akal sehat. Setiap hari ia mengitari rumah warga untuk meminta pertolongan. Namun tidak ada satu orang pun yang mau membantu karena menganggap Parman telah gila. Harta bendanya yang ia dapat dari pesugihan hilang dalam sekejap karena tidak terurus. Kini ia hanya hidup sebatang kara, tanpa istri, tanpa anak, ataupun saudara. Akhir cerita ternyata itu bagian dari dampak pesugihan yang ia lakukan. Demikian cerita yang bisa kamu simak. Cerita ini bisa menjadi pelajaran kita dalam kehidupan dan penting untuk diingat. Cerita ini merupakan reka ulang dari kisah yang berkembang di masyarakat. Apabila ada kesamaan nama dan tempat kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Sekian akhir cerita ini, ikuti kisah-kisah selanjutnya ya.